Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Asri Padilah Pane dan teman saya Tiara Ramadhani dan Siti Nurhalijah Siagian dan Doli Syahrizki Hasibuan. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini slide pertama dan saya akan menjelaskan tentang pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Yaitu yang dimaksud adalah seperti konsep penting dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam harga barang dan pendapatan individu mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kedua faktor tersebut. Yang pertama, pengaruh harga. Pengaruh harga itu terbagi menjadi 3 bagian seperti hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta konsumen cenderung turun. Dan ketika suatu barang turun, jumlah yang diminta konsumen cenderung naik. Itu barang-barang dengan permintaan elastis sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kedua ada efektif substitusi, yaitu ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mencari barang pengganti yang lebih murah. Misalnya, jika ada harga daging sapi naik, konsumen mungkin lebih memilih daging ayam. Yang ketiga ada efek pendapatan, yaitu kenaikan harga barang mengurangi daya beli konsumen. Artinya, meskipun pendapatan nominal tidak berubah, pendapatan real menurun karena konsumen harus membayar lebih untuk barang yang sama, mengurangi kemampuan mereka untuk membeli barang lain. Faktor yang kedua adalah pengaruh pendapatan. Pengaruh pendapatan seperti barang normal. Ketika pendapatan konsumen meningkat, permintaan untuk barang-barang normal juga meningkat. Contoh, barang normal adalah elektronik, pakaian bermerek, dan liburan. Yang kedua ada barang inferior, yaitu ketika pendapatan konsumen meningkat, permintaan untuk barang-barang inferior menurun. Contoh barang inferior adalah makanan instan atau transportasi umum dalam beberapa konteks, karena konsumen lebih memilih barang yang lebih berkualitas atau nyaman. Yang ketiga ada pendapatan efektif. Pendapatan efektif itu peningkatan pendapatan efektif atau pendapatan setelah pajak dan biaya wajib lainnya, memberi konsumen lebih banyak uang yang dapat membelanjakan, meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga ada interaksi harga dan pendapatan, yaitu terbagi menjadi 2, seperti kurva Engel dan kurva permintaan. Yang dimaksud dengan kurva Engel itu adalah menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dan jumlah barang yang mereka beli. Kurva ini biasanya menunjukkan bahwa dengan peningkatan pendapatan, konsumen akan membeli lebih banyak barang normal dan lebih sedikit barang inferior. Yang kedua, kurva permintaan seperti menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga dengan asumsi pendapatan tetap. Pergeseran kurva permintaan bisa terjadi jika ada perubahan dalam pendapatan konsumen. Dan slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor memahami yang memengaruhi pilihan konsumen sangat penting dalam berbagai konteks, baik untuk bisnis, pembuat kebijakan, maupun konsumen itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa pemahaman ini sangat penting. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pilihan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua ada inovasi produk. Inovasi produk itu seperti mengetahui tren dan preferensi konsumen, membantu dalam menciptakan inovasi produk yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran
itu seperti segmentasi pasar dan komunikasi pemasaran. Segmentasi pasar yaitu seperti pemahaman yang baik tentang pilihan konsumen, memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen yang lebih spesifik dan menargetkan mereka dengan lebih efektif. Komunikasi pemasaran mengetahui apa yang mempengaruhi konsumen dapat membantu dalam merancang pesan pemasaran yang lebih persuasif dan relevan. Yang ketiga ada penetapan harga. Penetapan harga seperti elastisitas harga dan strategi promosi. Elastisasi harga itu memahami beberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga, membantu perusahaan menentukan strategi penetapan harga yang optimal. Ini dapat mencakup strategi seperti harga diskon, premium, pricing, atau bundling. Yang kedua ada strategi promosi, yaitu pengetahuan tentang perilaku konsumen dapat digunakan untuk merancang promosi yang efektif seperti penawaran khusus atau program loyalitas. Yang keempat ada perencanaan produktif dan manajemen persediaan, yaitu seperti perkiraan permintaan dan pengelolaan rantai pasok. Perkiraan permintaan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen. Perusahaan dapat membuat perkiraan permintaan yang lebih akurat, menghindari overstock atau stock out. Yang kedua ada pengelolaan rantai pasok. Yang seperti pengelolaan ini membantu dalam pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien, memastikan produk tersedia tepat waktu sesuai permintaan konsumen. Yang kelima ada pengambilan keputusan konsumen. Keputusan pembelian yang lebih baik, yaitu konsumen yang memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran mereka. Yang kedua ada kesadaran merek dan loyalitas, yaitu konsumen yang merasa dipahami oleh merek cenderung lebih loyal dan memiliki hubungan jangka panjang dengan merek tersebut. Yang keenam ada kebijakan ekonomi dan sosial, yaitu terbagi menjadi dua, seperti regulasi dan intervensi pasar dan program sosial. Yang dimaksud dengan regulasi dan intervensi pasar yaitu pembuat kebijakan dapat menggunakan pemahaman ini untuk merancang regulasi yang melindungi konsumen. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pilihan konsumen dan pentingnya dalam strategi pemasaran. Definisi pilihan konsumen. Pilihan konsumen merujuk pada kebutuhan yang dibuat oleh individu mengenai produk atau layanan mana yang akan dibeli, digunakan, atau diabaikan. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, kebutuhan, keinginan, harga, kualitas, merek, dan tren pasar. Pentingnya pilihan konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Mengetahui pilihan konsumen membantu perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan preferensi dan kebutuhan. Yang kedua, pengembangan produk. Memahami pilihan konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar target. Yang ketiga, penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang kompetitif atau premium berdasarkan persepsi nilai oleh konsumen. Yang keempat, ada kampanye pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang apa yang memotivasi konsumen untuk memilih satu produk di atas yang lain. Yang kelima, pengelolaan merek. Pilihan konsumen membantu dalam membangun dan mengelola merek.
Memahami apa yang dihargai konsumen kemungkinan perusahaan untuk memperkuat posisi merek di pasar. Yang keenam, pengalaman pelanggan. Menyelaraskan strategi pemasaran dengan pilihan konsumen dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mengurangi come rate. Yang ketujuh, analisis kompetitif. Mengetahui preferensi konsumen membantu perusahaan untuk memahami posisi kompetitifnya di pasar dan mengembangkan strategi untuk menghadapi pesaing. Oke, materi selanjutnya yaitu teori permintaan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi permintaan seperti harga dan pendapatan. Teori permintaan. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Inti dari teori ini adalah hukum permintaan yang menyatakan bahwa ceteris paribus, atau dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Ketika harga barang atau jasa turun, jumlah yang diminta akan meningkat, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Pertama, harga barang atau jasa. Efek substitusi. Ketika harga suatu barang turun, barang tersebut menjadi lebih murah relatif terhadap barang lain, sehingga konsumen cenderung menggantikan barang lain dengan barang tersebut. Efek pendapatan. Penurunan harga barang meningkatkan daya beli konsumen, sehingga mereka mampu membeli lebih banyak barang tersebut. Yang kedua, pendapatan konsumen. Barang normal. Jika pendapatan konsumen meningkat, permintaan untuk barang normal juga meningkat. Barang inferior. Jika pendapatan konsumen meningkat, permintaan untuk barang inferior menurun, sehingga konsumen beralih ke barang yang lebih mahal atau berkualitas lebih tinggi. Yang ketiga, preferensi dan selera konsumen. Perubahan dalam tren, gaya hidup, dan preferensi dapat memengaruhi permintaan. Misalnya, peningkatan minat terhadap produk ramah lingkungan akan meningkatkan permintaan untuk produk tersebut. Yang keempat, harga barang terkait. Barang pengganti. Jika barang pengganti naik, permintaan untuk barang tersebut cenderung meningkat. Barang komplementer. Jika barang komplementer naik, permintaan untuk barang tersebut cenderung menurun. Yang kelima, ekspektasi konsumen. Harapan mengenai perubahan harga di masa depan atau perubahan pendapatan dapat memengaruhi permintaan saat ini. Misalnya, jika konsumen mengharapkan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang. Yang keenam, jumlah pembeli. Pertumbuhan populasi atau meningkatkan jumlah pembeli dalam suatu pasar akan meningkatkan permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Oke, selanjutnya grafik atau tabel yang menunjukkan bagaimana perubahan harga suatu produk memengaruhi permintaan. Bisa teman-teman lihat di PPT kami, ada di situ grafik permintaan. Grafik ini menunjukkan kurva permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Sumbu horizontal P mewakili harga produk, sumbu vertikal Q mewakili jumlah yang diminta. Titik-titik pada grafik menunjukkan jumlah produk yang diminta pada setiap harga. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa ketika harga turun, jumlah permintaan meningkat. Sebaliknya, ketika harga naik, jumlah permintaan menurun. Ini menggambarkan hukum permintaan dalam ekonomi, di mana permintaan berbanding terbalik dengan harga. Ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang konsep elastisitas harga permintaan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan respon konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas harga permintaan adalah konsep penting dalam ekonomi karena membantu kita memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga. Informasi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga yang optimal untuk produk mereka dan oleh
data untuk merumuskan kebijaksanaan ekonomi. Nah, berikutnya ada grafik di atas. Bentuk dan pola sebenarnya akan bergantung pada jenis barang dan preferensi konsumen. Faktor lain seperti harga barang substitusi, dan preferensi konsumen juga dapat mengaruhi permintaan. Nah, di sini berikut ada contoh grafik pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Nah, jadi di sinilah penjelasan dari grafik tersebut. Dan untuk materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang konsep kurva Engel dan bagaimana hal ini menggambarkan pola konsumsi ketika pendapatan konsumen berubah. Kurva Engel, penjelasan tentang konsep kurva Engel dan bagaimana hal ini menggambarkan pola konsumsi ketika pendapatan konsumen berubah. Kurva Engel adalah representasi grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen dan pendapatannya. Kurva ini membantu kita memahami bagaimana pola konsumsi berubah ketika pendapatan konsumen meningkat. Kurva Engel menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen dan pendapatannya. Oke, berikut ada barang normal. Untuk barang normal, kurva Engel memiliki kemiringan positif yang berarti bahwa ketika pendapatan konsumen meningkat, jumlah barang yang dikonsumsi juga meningkat. Dan selanjutnya ada barang inferior. Untuk barang inferior, kurva Engel memiliki kemiringan negatif yang berarti bahwa ketika pendapatan konsumen meningkat, jumlah barang yang dikonsumsi justru menurun. Hal ini terjadi karena lebih berkualitas tinggi ketika pendapatan mereka meningkat. Dan selanjutnya ada barang mewah. Untuk barang mewah, kurva Engel memiliki kemiringan yang lebih curam daripada barang normal, yang berarti bahwa ketika pendapatan konsumen meningkat, jumlah barang mewah yang dikonsumsi meningkat secara signifikan. Kurva Engel adalah alat yang berguna untuk memahami perilaku konsumen dan bagaimana perubahan pendapatan dapat memengaruhi pilihan konsumen mereka. Mungkin berikut dari saya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Contoh kasus nyata atau simulasi yang menunjukkan bagaimana harga dan pendapatan memengaruhi keputusan konsumen dalam situasi tertentu. Contohnya, pertimbangan situasi di mana sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, seperti smartphone dengan premium harga yang relatif tinggi. Dalam hal ini, pemahaman tentang pengaruh harga dan pendapatan sangat penting. Salah satunya itu misalnya pengaruh harga. Misalnya, jika harga smartphone tersebut terlalu tinggi, konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah mungkin tidak mampu atau bahkan tidak mau membelinya. Sebaliknya, jika harga smartphone tersebut dipatok dalam kisaran yang wajar untuk pasar, target konsumen akan lebih cenderung mempertimbangkan pembelian. Yang kedua itu pengaruh pendapatan. Konsumen dengan pendapatan tinggi mungkin akan lebih cenderung membeli smartphone tersebut tanpa mempertimbangkan harga secara terlalu ketat. Namun, konsumen dengan pendapatan menengah atau rendah mungkin akan mempertimbangkan harga tersebut dalam konteks pendapatan mereka. Mereka akan membandingkan harga smartphone tersebut dengan nilai yang mereka anggap pantas untuk produk sejenis. Nah, dengan memahami hubungan antara harga, pendapatan, dan perilaku konsumen, perusahaan dapat mengatur strategi pemasaran mereka secara efektif. Misalnya, mereka dapat menargetkan segmen pasar dengan pendapatan menengah atau rendah. Misalnya dengan menawarkan opsi cicilan atau diskon khusus. Dengan demikian, pemahaman tentang harga dan pendapatan dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai target pasar mereka yang efektif atau dengan sangat efektif. Nah, selanjutnya penjelasan tentang bagaimana pemahaman tentang pengaruh harga dan pendapatan dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, dalam pemahaman tentang pengaruh harga dan pendapatan sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif karena dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. Dengan memahami bagaimana harga memengaruhi permintaan dan bagaimana pendapatan memengaruhi keputusan pembelian, perusahaan dapat menentukan harga yang optimal untuk produk mereka dan menyesuaikannya dengan segmentasi pasar yang tepat.
Selain itu juga, pemahaman tentang pendapatan konsumen memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kemampuan pembelian target pasar mereka, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengaruh harga dan pendapatan terhadap pilihan konsumen adalah pemahaman yang mendalam tentang pengaruh harga dan pendapatan sangat penting dalam memahami perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menyesuaikan harga produk mereka dengan kemampuan pembelian konsumen dan mempertimbangkan preferensi harga serta nilai produk dalam konteks pendapatan konsumen. Nah, dengan demikian, pemahaman tentang harga dan pendapatan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, meningkatkan penjualan, dan mencapai kesuksesan dalam pasar yang kompetitif.